Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial Adobe After Effects, sehingga hasil yang akan dicapai nantinya adalah kira-kira seperti ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Klik New Composition, berikan nama final, kemudian di sini ukurannya 1920 x 1080, kemudian 60 frame per detik, dan durasinya adalah 10 detik. Tambahkan komposisi baru, klik New Composition, dan berikan judul di sini saya ketikkan title dengan pengaturan yang sama, kemudian durasinya saya ubah menjadi 0,5 atau 5 detik. Kemudian klik Text Tool. Di sini saya menggunakan fontnya adalah Objective, kemudian bold, dan size-nya adalah 90 pixel. Kita klik pada layar. Saya mengetikkan Adobe After Effects. Tekan Selection Tool, kemudian di sini kita ratakan tengah, klik Align, dan pilih Align Horizontal, kemudian Align Vertical. Kemudian ketengahkan anchor point yang ada pada tag. Caranya tekan tombol Ctrl, kemudian klik 2 kali pada Pen Behind. Tekan kembali Selection Tool, dan tekan tombol Ctrl R untuk memunculkan ruler. Kemudian kita zoom, klik text, kemudian tarik rule ini ke tengah, paskan dia berada di tengah. Kemudian kita klik pada bagian kosong di bagian sini dan tambahkan rectangle tool. Di sini fill-nya adalah solid, kemudian stroke-nya adalah none. Dan kita bikin di sini satu buah shape. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian klik shape layer, tekan tombol enter, ubah namanya menjadi mate. Tekan kembali enter. Kemudian klik teksnya dan pada track matte. Dan kalau kita tidak melihat track matte pada bagian sini, maka bisa klik tombol toggle switch atau bisa juga dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian ganti track matte-nya menjadi alpha matte. Kita blok semua layar, kemudian kita duplikat dengan tekan tombol Ctrl D. Kemudian kita klik teks yang ada di atasnya, pada track matte-nya ubah menjadi alpha inverter matte. Berikutnya klik teks yang di atas, kemudian tekan tombol Ctrl, klik teks yang di bawah, tekan tombol P untuk menampilkan properti position, dan geser slider pada time frame ini ke detik 3. Aktifkan keyframe. Kemudian kita geser kembali slider ini pada detik pertama atau detik 1. Dan geser posisinya, teks yang di bawah kita geser ke kanan sehingga dia menghilang. Kemudian teks yang di atas kita geser ke kiri sehingga dia juga akan menghilang. Kemudian apabila kita play, tekan tombol spasi, maka akan terjadi animasi seperti ini. Tambahkan lagi sebuah rectangle, klik rectangle, kemudian pilih yang rounded rectangle tool. Buat rectangle di atas tag, nah kira-kira sebesar ini. Kemudian klik shape layer, kemudian pilih content, rectangle 1, dan rectangle path. Kemudian klik unlink pada gambar rantai ini dan ubah nilai X menjadi 1400. Kemudian nilai Y-nya adalah 160 dan nilai roundness-nya jadikan 100. Berikutnya saya ubah fill-nya menjadi none. Kemudian stroke-nya saya ubah menjadi solid color dan ukurannya adalah 10 pixel. Kemudian pastikan slider ini pada detik ke-3, aktifkan keyframe pada size, kemudian kita geser slider ini pada detik pertama,
Nah, kira-kira di sini. Dan ubah nilai X-nya menjadi 160, enter. Sehingga di sini akan menghasilkan bulatan sempurna. Kemudian kita sembunyikan semua propertinya, kemudian kembali tekan layer shape, tekan S, dan kita geser slider ini pada frame ke-30, dan kita berikan keyframe, geser slider pada frame awal, kemudian kita ubah nilainya menjadi 0, enter, kemudian tekan tombol spasi untuk play. Nah, itu merupakan hasil dari animasi yang kita bikin. Klik kembali shape layer, dan saya akan berikan efek, klik efek dan preset, ketikkan di sini RAM, kemudian double klik gradient ramp, ataupun klik tahan dan tarik ke efek control. Di sini ada dua warna. Untuk warna pertama, saya berikan warna merah. Kemudian warna yang kedua, saya berikan warna lebih kurang warna ungu. Kemudian geser titik yang ada di sini ke kanan. Dan kemudian titik yang ada di seberangnya ke kiri. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kita tekan spasi. Selanjutnya kita blok semua layer yang ada pada kolom di bawah ini. Kemudian kita tekan tombol U pada keyboard untuk menampilkan semua keyframe yang sudah kita buat. Kemudian blok semua keyframe. Tekan tombol F9 pada keyboard untuk memberikan easy ease. Kemudian klik grab editor. Dan klik pada titik yang di sebelah kanan. Dan tarik titik kuning ini ke sebelah kiri sampai mentok. Kemudian kita blok kembali titik sebelah kanan dan kita kembali geser ke sebelah kiri. Klik kembali grab editor dan apabila kita play, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakannya sudah menjadi lebih halus. Blok kembali layar yang ada di sini. Kemudian klik kanan, pilih pre-compose. Dan berikan namanya tag 1, kemudian klik OK, klik pada jendela proyek, kemudian duplikat tag 1, klik tag 1, kemudian tekan tombol Ctrl D, tarik teks 2 ke komposisi title, letakkan di atas, kemudian tekan tombol S untuk memunculkan properti skala, ubah skalanya menjadi 40%, kemudian tekan P untuk menampilkan posisi dan kita ubah posisinya berada di bawah kira-kira seperti itu. Klik dua kali teks 2. Kemudian klik teks yang di atas, kemudian tahan tombol Ctrl, klik teks yang di bawah, kemudian kita klik panah ke bawah ini dan pilih teks, kita klik dan kita parentkan dari teks yang di atas ke teks yang di bawah. Sehingga apabila kita rubah teks yang di bawah, teks yang di atas akan mengikut. Kembali kita minimize, kita kecilkan, dan kita klik teks yang di bawah, kemudian tekan text tool, klik pada teks, dan tekan Ctrl A. Saya mengetikkan di sini kata tutorial. Kemudian klik teks yang di atas dan tahan tombol Ctrl, klik teks yang di bawah. Saya akan mengubah trackingnya menjadi 500, kemudian enter. Dan di sini klik kembali shape layer, kemudian saya akan ubah fill-nya menjadi solid color, kemudian stroke-nya menjadi none, klik OK. Nah, kalau tidak terlihat seperti ini, kita pindahkan shape layer ini ke paling bawah sekali. Kembali klik komposisi title. Kemudian apabila kita apply, tekan spasi. Dan supaya lebih bagus, maka ini kita bisa geser slider ini pada detik pertama atau 1 detik. Dan klik teks 2 dan kita geser ke 1 detik seperti ini. Tekan kembali P pada teks 2
Dan kita geser slider ini ke lebih kurang ke detik kedua. Dan kita berikan keyframe dengan mengklik tanda stopwatch. Kita geser slider ke detik keempat. Dan kita pindahkan posisinya lebih ke kanan. Nah, kira-kira sejauh ini. Kemudian kita blok semua keyframe yang kita bikin tadi. Kemudian tekan tombol F9. Klik Grab Editor. Dan kembali kita pilih yang bagian kanan. Kita klik, tahan, geser ke kiri. Tutup Grab Editor. Dan kalau kita apply, klik komposisi final, dan tarik komposisi title ke final. Kemudian duplikat, klik title, tekan Ctrl D, dan kita geser slider ini ke kira-kira ke detik keempat. Kemudian kita tarik dan sesuaikan dia berada di detik keempat. Kemudian kita ubah animasinya atau kita balik animasinya, klik kanan, kemudian pilih time, dan pilih time reverse layer. Sehingga apabila kita apply, kembali ke frame awal, tekan tombol spasi. Nah, berikutnya, saya akan tambahkan satu buah gambar. Tarik ke Adobe After Effects. Kemudian masukkan ke komposisi final. Dan kita zoom out. Dan kita kecilkan gambarnya. Klik kiri, tekan Shift. Nah, kira-kira sebesar itu. Kembali tekan Fit. Udah atur lagi supaya lebih pas. Kemudian tekan klik pada layar gambar. Tekan S untuk menampilkan skala. Dan kita geser slider ini pada slider yang terakhir atau pada frame terakhir. Kemudian kita berikan di sini keyframe. Kemudian kita geser kembali slider ini pada frame awal dan berikan nilainya menjadi 70%. Berikutnya kita berikan juga opacity, tekan tombol T pada keyboard dan ubah opacity-nya menjadi 30%. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tekan tombol spasi pada keyboard untuk play animasi. Baik, demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.